Hai semua, jumpa lagi dengan kami, Miro, Mimin Horor. Pada kesempatan kali ini, kami akan bercerita tentang kisah horor yang berhubungan dengan kabut. Selamat menyaksikan. Jangan lupa dukung terus channel YouTube kami dengan mengklik subscribe, nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa like dan komen ya. Terima kasih. Namaku Rama. Umurku 22 tahun dan saat ini sedang mengerjakan skripsi untuk menyelesaikan kuliahku. Teman-teman kuliahku sudah banyak yang sudah lulus. Ya mungkin karena hobiku yang senang mendaki gunung. Jadinya banyak waktuku yang terbuang untuk menyalurkan hasrat mendaki gunung. Aku mempunyai dua teman yang sama-sama sedang berjuang dengan skripsinya. Dan sama-sama suka mendaki. Ya bisa dibilang kita bertiga senasib lah. Nama mereka Wigar dan Sugi. Bersama mereka lah aku habiskan banyak waktuku. Baik saat mengerjakan skripsi maupun saat pendakian. Aku biasanya bertiga saja saat mendaki. Dan tentu saja cuma bersama mereka. Tiba-tiba ada suara dobrakan saat aku sedang baringan di kamar kosku. Burak, burak. Suara pintu kosku didobrak. Aku bingung, itu siapa? Tiba-tiba ada suara. Woi, bangun Ram. Tidur mulu loh, udah pagi nih. Oh, ternyata si Wigar. Aku diam sejenak sambil mengumpulkan nyawaku. Ku tengok jam di dinding di sebelah atas lemariku. Ternyata masih jam 8 pagi batinku. Rama pun berkata, gue pun berkata, aku pun berkata, sabar woi, gue udah bangun. Kemudian aku membuka pintu kamar kosku dan Wigar pun ternyata langsung nyelonong masuk dengan tas keril 100 liternya. Kalau dilihat memang lebih besar tas daripada tubuhnya. Maklum tubuhnya kurus. Wigar kemudian berkata lagi, udah packing loh? Ayo cepat berangkat. Aku menjawab, udah nyet. Lah kan janjiannya berangkat jam 12. Wigar menjawab, ini udah jam 11.30 cuk. Kemudian aku berkata, lah ini masih jam 8. Sambil menunjuk ke arah jam dinding. Wigar kemudian merespon, jamnya mati cuk. Yang mati lu pelihara, kambing no dipelihara. Aku pun menjawab, wah padahal kemarin masih normal aja kok. Kok sekarang udah mati ya? Hehehe. Akhirnya aku pun segera mandi dan menyiapkan keperluanku untuk berangkat. Hari ini kami akan melakukan pendakian ke Gunung Butak, yaitu gunung yang terletak di antara Kabupaten Malang dan Blitar. Kami nantinya akan memulai pendakian dari Batu. Dalam pendakian ini, Sugi pun ikut bersama kami. Dan rencananya dia akan langsung menunggu di base pendaftaran. Maklum saja, pesannya dekat Kota Batu. Akhirnya tepat pukul 12.10, aku dan Wigar berangkat menggunakan motor kesayanganku. Di tengah perjalanan, kami berhenti sejenak untuk sarapan dan membeli nasi bungkus untuk dimakan dalam pendakian. Kemudian akhirnya setelah 30 menit perjalanan, kami pun tiba di base pendaftaran pendakian. Dan ternyata di sana Sugi sudah menunggu. Tanpa basa-basi, kami pun langsung mendaftar untuk 3 hari. Pendakiannya sendiri biasanya memakan waktu 10 jam. Tapi mengingat masih libur semester dan gak ada gunanya juga mengerjakan skripsi, kami pun sepakat untuk bermalam 3 hari di sana. Kami memulai pendakian pada jam 11 siang pas. Panas terik matahari tak terasa karena sejuknya udara pegunungan. Estimasi ke tempat perkemahannya jam 10 malam, yang berarti kami harus naik hiking. Itu pun sesuai kesepakatan kami yang ingin merasakan rasanya pendakian di malam hari. Wigar mengambil posisi di depan karena dia sudah 5 kali naik Gunung Butak. Sementara aku di tengah dan Sugi paling belakang. Kemudian Wigar berkata, nanti kalau ada yang capek bilang ya, kita nyantai aja jalannya. Dan sekitar jam 4 nanti kita istirahat agak lama. Ada tempat yang enak buat makan. Aku dan Sugi hanya mengiyakan saja perkataan Wigar. Pendakian pun dimulai dengan tanjakan yang tidak begitu terjal. Dengan bagian kanan dan kiri adalah perkebunan milik warga. Setelah setengah jam berlalu,
kami melalui jalan datar yang panjang dan selanjutnya tanjakan yang cukup terjal, di mana kita mulai memasuki hutan. Setelah melalui tanjakan yang cukup terjal dan lumayan panjang, kami pun akhirnya sampai di tempat yang menurut Wigar cocok untuk tempat istirahat dan melahap bekal yang sudah kami bawa. Dan ternyata jam sudah menunjukkan pukul 4:30 lebih. Kemudian 30 menit pun berlalu, tak terasa kami pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Langit pun sudah mulai gelap, ditutupi awan mendung yang tipis serta kabut. Langit pun sudah mulai gelap, ditutupi awan mendung yang tipis serta kabut mulai turun. Aku berkata, "Kabutnya tebel banget, Sob." Sugi menjawab, "Iya nih, bahaya banget kalau lanjutin. Udah hampir isya. Mending istirahat dulu nunggu kabutnya hilang." Wigar merespon, "Oke lah, kita istirahat dulu aja deh. Tapi jangan lama-lama ya." Sugi menjawab, "Lah kenapa emang kalau lama?" Wigar menjawab, "Sungkan sama penunggunya. Hehehe." Kemudian aku pun merespon, Kalau bercanda lihat sikon dong, Cuk." Wigar menjawab, "Relax, Cuk. Hehehe." Kami pun akhirnya beristirahat agak lama dan ternyata kami tertidur. Beberapa jam pun berlalu. Aku pun akhirnya terbangun karena kedinginan. Beberapa jam berlalu dan aku terbangun karena dinginnya udara di gunung itu. Beberapa jam berlalu dan aku terbangun karena udara yang menurut aku cukup dingin. Kulihat jam tanganku menunjukkan pukul 11 malam. Keadaan masih tertutup kabut. Meskipun tak setebal tadi, kulihat ternyata Wigar masih tertidur. Kemudian kubangunkan dia. Setelah kami berdua bangun, kami pun melanjutkan perjalanan. Setelah 3 jam perjalanan, kami pun akhirnya sampai di jalan yang harus membuat kami untuk berhati-hati, yaitu jalan di antara tebing dan jurang. Apalagi keadaan yang gelap begini, hanya lampu senter yang menerangi pandangan kami. Cahaya bulan tak sampai karena kabut yang cukup tebal. Di tengah perjalanan kami menemukan tas kecil yang tergeletak di bibir jurang. Dan kami baru menyadari kalau tas tersebut adalah milik Sugi. Kami baru sadar kalau Sugi ternyata ikut dalam pendakian kita. Padahal setelah bangun tidur tadi yang aku ingat hanya aku dan Wigar yang mendaki. Aku dan Wigar hanya bisa menggelengkan kepala. Kenapa kami berdua bisa lupa ya? Wigar berkata kepadaku, "Ram, kita lanjut aja. Mungkin Sugi sengaja naruh tasnya di sini. Mungkin dia duluan dan sengaja ninggalin tasnya." Aku menjawab, "Emang dia pernah kesini sebelumnya?" Wigar kembali merespon, "Belum. Tapi gak mungkin juga dia balik kan? Pasti dia ada di depan kita. Tasnya aja di sini. Gak mungkin dia nyasar. Jalannya jelas banget kok." Kemudian kami berdua pun melanjutkan perjalanan kami. Tempat perkemahannya pun sudah semakin dekat. Sekitar sejam dari tempat kami menemukan tasnya Sugi. Kami berjalan menyusuri hutan di malam hari dan berharap menemukan tanda-tanda dari Sugi. Akhirnya tempat destinasi kami sudah sangat dekat. Tidak sampai sekilo perjalanan kami pun akan sampai. Dan kami pun belum melihat adanya tanda-tanda dari Sugi. Wigar berkata, "Stop, Ram," kata Wigar setengah berbisik. Aku menjawab, "Ada apa, Ram?" Aku pun menjawab dengan nada yang tak kalah lirik. Karena kami cuma berdua di dalam hutan, mengetahui Wigar berbicara dengan cara berbisik, aku pun berpikir pasti ada yang gak beres. Wigar kemudian berkata lagi, "Itu yang di dekat pohon, tas kerilnya Sugi ya?" Aku menjawab, "Iya, itu kerilnya Sugi." Wigar kembali berkata, "Terus orangnya mana? Kenapa kerilnya sampai kotor, berlumpur kayak gitu?" Aku menjawab, "Mungkin dia ada di sekitar sini. Coba senter ke sekeliling." Kemudian kami pun akhirnya menyenter ke sekitar kita. Dan tak lama kemudian melihat Sugi sedang berdiri di sekitar rimbunan pohon. Kami mengenalinya dari jaket merah yang ia kenakan. Posisi berdirinya membelakangi kami. Sedang apa nih anak, batinku? Aku bersama Wigar pun menghampirinya. Semakin aku mendekatinya, semakin aku sadar kalau tubuhnya melayang. Kakinya tidak menyentuh tanah. Tapi aku punya firasat
kalau itu memang benar Sugi dan bukan setan. Aku pun berlari ke arah Sugi. "Sugi!" teriakku. Tapi sudah terlambat. Dia sudah terlalu lama tergantung. Tubuhnya dingin dan wajahnya pucat. Lehernya membiru terjerat sebuah tali. Aku pun bergegas memotong talinya. Bruk! Tubuh Sugi tergeletak kaku di atas tanah. Kami pun sudah kecapean dan tidak mungkin membawa tubuh Sugi kembali ke bawah. Akhirnya aku dan Wigar membawa mayat Sugi ke perkemahan yang jaraknya sudah sangat dekat. Mungkin ada pendaki lain yang bisa memberi kami pertolongan. Kami pun akhirnya membawa tubuh Sugi menggunakan tandu dari kayu seadanya. 3 menit kemudian kami keluar dari hutan dan tiba di padang rumput yang kata Wigar lumayan luas. Disitulah kami akan mendirikan tenda. Dan kami mendapati sudah banyak tenda berdiri di sana. Aku bersyukur, ternyata banyak orang yang sedang camping. Kemudian Wigar berkata, "Mas, tolong mas," kata Wigar ke arah orang yang masih bangun di sekitar api unggun. Orang-orang tersebut tertengun melihat kami. Memecah keheningan salah satu di antara mereka yang berteriak, "Woi, bangun! Supervisornya ketemu." Wigar, "Siapa yang hilang mas?" Kemudian mas-mas itu menjawab, "Ya kalian yang hilang." Wigar kembali berkata, "Kami baru tadi siang berangkat dari tempat pendaftaran mas." "Siapa yang ngelaporin? Mungkin masnya salah orang." Mas-mas itu kemudian kembali berkata, "Nama kalian Wigar Wijaya, Ramadan, dan Sugiantoro kan? Kalian dinyatakan hilang sejak 7 hari yang lalu." Aku dan Wigar pun terduduk lesu. Bingung, tentu saja. Aku dan Wigar pun terduduk lesu. Kami bingung. Sementara para tim SAR melihat keadaan Sugi. Salah satu tim SAR bertanya kepada kami tentang keadaan Sugi. Tentang lehernya yang ada bekas jeratan tali. Awalnya mereka mengira Sugi tewas karena dibunuh dengan cara dijerat tali lehernya. Tapi kami pun menjelaskan kepada mereka bahwa kami terpisah dengannya dan menemukan Sugi dengan keadaan tergantung sebelum memasuki tempat kita berkemah saat ini. Aneh juga para tim SAR tidak menemukan mayat Sugi, padahal kelihatan dari jalur utama pendakian. Salah satu tim SAR yang mengecek tubuh Sugi memanggil kami berdua. Dia menemukan buku catatan kecil perjalanannya di kantong jaket Sugi. "Ada yang aneh dek dengan buku catatannya. Kayaknya kalian lagi apes. Ini buku catatan teman kalian. Dia mencatat perjalanannya waktu tersesat sendirian. Lebih baik jangan cerita ke siapa-siapa dulu," katanya sambil memberikan buku catatan tersebut kepada kami. Aku pun membaca catatan dari Sugi tersebut. Hari pertama, semalam aku memutuskan tidur di jalur pendakian, berharap ada pendaki lain yang menemukanku. Tapi hasilnya nihil. Wigar dan Rama tidak menjawab teriakanku. Mungkin mereka pingsan. Aku sendiri tak tahu sedalam apa jurangnya dan setebal apa kabulnya. NB, aku tinggalkan tas kecilku di bibir jurang tempat Wigar dan Rama terjatuh. Kemudian hari kedua, aku mencoba berteriak ke Wigar dan Rama. Lagi-lagi tak ada balasan. Aku memutuskan kembali dan melapor. Kabut masih begitu tebal. Hari ketiga, ternyata aku tersesat. Aku membutuhkan air dan aku mencarinya. Persediaan makanan pun semakin menipis. Tapi kabut masih aja tebal. Hari keempat, tak ada tanda-tanda dari pendaki lain. Kabut masih sangat tebal. Tuhan, please help me. Hari kelima, aku baru tahu makan daun tak seburuk itu meskipun Aku baru tahu makan daun tak seburuk itu meskipun aku tak tahu apapun tentang bertahan hidup di alam liar. Namun hari itu kabut masih begitu tebal. Hari keenam, sudah aku bilang aku tak bisa bertahan hidup di alam liar. Sepertinya aku keracunan dan malah aku menemukan tali. Mungkin tali ini bisa membantuku. Itulah catatan terakhir dari Sugi. Semuanya sudah selesai. Kami pun langsung dipulangkan oleh tim SAR. Tapi sampai sekarang aku masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi.
Ada kepikiran untuk mengikuti jejak Sugi. Aku pun tiba di kamar kosku. Dan walah, ada tali di kasurku. Mungkin tali ini bisa membantuku. Hahaha. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih telah menyaksikan cerita kami